Selamat pagi sejawat-sejawat sekalian dan saudara-saudara, serta para guru besar, staf senior, dan kolega-kolega semua. Selamat pagi, semoga kita sehat-sehat semua dalam masa pandemi ini, dan semoga juga teman-teman kita yang terimbas dapat segera pulih dan sehat kembali. Saya Dr. Marulam Panggabean dari Divisi Kardiologi Penyakit Dalam FKUI RSCM menjadi moderator pada hari ini, dan pada hari ini kita akan melakukan suatu workshop Functional and Imaging Assessment daripada pembuluh darah koroner yang ada hubungannya dengan langkah-langkah pengobatan pada intervensi pada koroner. Workshop ini dilaksanakan oleh Divisi Kardiologi Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM bekerja sama dengan Ikatan Keseminatan Kardiovaskular Indonesia (IKI) dan juga pengembangan keprofesian berkelanjutan ilmu penyakit dalam FKUI RSCM dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPI), dan juga disupport oleh PT Abot. Hari ini kita akan mendengarkan dua pembicara yang sudah tidak asing lagi di tingkat nasional maupun tingkat internasional, yaitu Dr. Muhammad Yamin. Mohon dikeluarkan. Ini riwayat hidupnya, saya kira beliau datang dari arah barat Indonesia, ujung sana, tapi berkelana terus sampai ke Malaysia, fellowship di National Cardiovascular Center Jepang juga. Di Osaka ini dulu, Dr. Yamin. Ya, betul. Osaka ya, Osaka Cardiovascular Center. Di Toranomon, Jepang juga. Kemudian di Malaysia memperdalam fellowship elektrofisiologi dan pacing, dan kemudian meneruskan fellowship internasional kardiologi. Dan sekarang beliau merupakan staf senior daripada divisi kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Beliau akan berkonsentrasi pada fisiologi fungsional di dalam sebagai pembicara pertama selama 20 menit untuk simposium workshop ini. Pembicara kedua saya kira saya tidak perlu terlalu banyak menerangkan, yaitu nanti kita akan lihat riwayat hidupnya. Prof. Santoso, saya kira sudah semua kita kenal, guru besar FKUI RSCM yang sudah menyelesaikan segala macam pendidikan di Thorax Centrum Amsterdam, dan saya kira kita sudah kenal sekali dan sudah beberapa kali mendengarkan ceramah-ceramah beliau yang sangat menarik, dan beliau akan membicarakan mengenai imaging, yaitu anatomi daripada pembuluh koroner yang nanti hubungannya dengan bagaimana memeriksa anatomi tersebut. Saya kira untuk tidak mengundur-undur waktu, kita akan mulai memberikan kesempatan pada Dr. Yamin selama 20 menit, Dr. Yamin, untuk bicarakan fungsional daripada coronary artery disease. Silakan Dr. Yamin. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Marulam, terima kasih atas introduksinya. Yang saya hormati guru kita semua, Prof. Santoso, kemudian seluruh kolega yang hadir pada kesempatan ini. Tentu pada kesempatan pertama saya harus menyampaikan terima kasih
kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk saya menyampaikan topik tentang FFR dalam peranannya untuk intervensi kardiologi. Saya izin share slide, Dr. Malam, ya. Silakan. Ya, ini outline pembicaraan saya, ya. Saya akan singgung sedikit tentang sejarah, kemudian katakanlah prinsip-prinsip dasar dari pengukuran FFR, kemudian bukti-bukti klinis dengan deadline, kemudian fit false dan troubleshooting. Pada akhir presentasi ini saya akan men-share atau membagikan beberapa kasus yang kita kerjakan. Nah, sebenarnya kesadaran atau keinginan untuk mengetahui aspek fisiologi dari suatu intervensi koroner itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Dr. Andreas Grunzig pada saat beliau pertama sekali melakukan POBA atau angioplasti pada pasien-pasien dengan CAD. Kita lihat bahwa durante prosedur beliau melakukan pengukuran. Nah, sebagian besar lesi-lesi yang dikerjakan itu kita lihat terdapat penurunan gradien yang cukup signifikan. Jadi beliau memasukkan kateter kemudian diukur dari distal lesi, pre dan post prosedur. Kita lihat bahwa terdapat penurunan tekanan yang bermakna pasca dilakukan POBA atau angioplasti. Nah, diteruskan oleh Dr. Wins dan kawan-kawan. Nah, waktu itu beliau membandingkan antara angiografi dengan quantitative angiografi. Kita lihat gambar sebelah kiri dengan assessment ischemi atau ischemic assessment pre-tindakan, yaitu yang digunakan adalah treadmill test dan SPEC. Nah, kita lihat bahwa pada lesi-lesi dengan rasio tekanan di bawah 0,7 di kotak merah ini, itu 83% populasi itu akan mendapatkan hasil treadmill test yang positif atau dua-duanya positif. Jadi treadmillnya positif, SPEC-nya positif, yaitu yang di sebelah kanan ini. Nah, sedangkan pada flow ratio yang lebih besar, ya 0,8 atau lebih besar dari 0,7, kita lihat itu tidak ada yang mempunyai nilai treadmill test dan SPEC yang positif, dan hanya 8% yang mempunyai nilai treadmill atau SPEC yang positif. Jadi kita lihat bahwa keinginan kesadaran untuk menilai aspek fisiologi dari suatu intervensi sudah dimulai sejak lama. Nah, para sejawat sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari atau mendiskusikan soal salah satu modalitas yang kita punyai saat ini, yaitu FFR. Nah, jadi sebenarnya idenya adalah ternyata apa yang dilihat oleh angiografi itu tidak sepenuhnya menggambarkan bagaimana fisiologi pembuluh darah koroner kita. Pembuluh darah koroner kita itu punya jaringan mikrosirkulasi yang cukup luas dan itu berpengaruh terhadap perfusi suatu miokard. Nah, para sejawat sekalian, kita tahu bahwa sebenarnya ada beberapa teknik atau modalitas yang kita bisa punyai sebelum kita melakukan suatu intervensi. Non-invasif yang kita kerjakan sebelum pasiennya dibawa ke meja cath lab itu bisa dilakukan exercise test, thallium scan atau stress echo. Nah, kemudian anatomi assessment nanti akan dibicarakan oleh Prof. Teguh, salah satunya OCT, itu lebih ke arah untuk mengoptimalkan hasil suatu PCI. Tapi untuk indikasi dan kira-kira lesi-lesi mana yang akan diintervensi, tentu kita tidak pakai anatomic test, tapi kita memakai physiologic test yang kita kenal di sebelah kanan ini, yaitu ada FFR, IFR, PDPA, dan banyak jenis yang lain. Dan kita tahu bahwa untuk lesi-lesi intermediate, FFR ini menjadi penting. Jadi lesi-lesi yang berada pada stenosis 40-70%. Jadi kita harus memutuskan apakah lesi ini perlu diintervensi atau tidak. Nah, kalau kita lihat, FFR itu sebenarnya mengukur tekanan distal dari stenosis dibandingkan dengan tekanan proximal stenosis. Dan kita akan mendapatkan suatu rasio yang umumnya dipakai 0,7, tapi guideline sekarang memakainya 0,8. Nah, kenapa pada stenosis yang sama, seperti gambar ini, kita bisa mendapatkan nilai FFR yang berbeda. Yang di atas kita lihat bahwa dengan stenosis yang sama, kita mendapatkan nilai FFR yang rendah, yaitu 0,6, sedangkan pada gambar 2, atau gambar di bawah ini, stenosisnya sama, tapi FFR-nya lebih tinggi, karena kita tahu bahwa pada keadaan yang dua ini, ada bagian miokard yang sudah mengalami nekrosis, sehingga perfusi ke sana menjadi kurang. Akibatnya adalah perbedaan tekanan antara proksimal dan distal menjadi lebih besar. Oleh karena itu, kita memerlukan modalitas ini untuk menilai apakah suatu lesi itu perlu diintervensi durante prosedur angiografi koroner. Nah, saat ini kita punya beberapa modalitas atau beberapa jenis FFR yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah FFR yang biasa, ya, yang fractional flow ratio yang biasa yang memakai adenosin. Ini teknik ini mengukur FFR-nya selama satu siklus jantung.
Jadi cuma disyaratkan kita harus memberikan adenosin untuk menciptakan keadaan hiperimia, menurunkan resisten verifer semua mikrosirkulasi. Sedangkan yang di sebelah kanan, kita mengenalnya dengan resting FFR. Ada dua jenis resting FFR, yaitu PDPA, yaitu pengukuran tekanan distal dan proksimal, pembandingan antara tekanan distal dan proksimal saat istirahat. Dan yang satu lagi ada IFR atau DFR, itu dilakukan pengukuran pada fase diastolik saja. Saat istirahat, fase diastolik. Keunggulannya adalah bahwa kita tidak memerlukan penyuntikan adenosin untuk menciptakan keadaan hiperimia. Jadi ini dari segi teknis akan lebih simpel dan lebih praktis, tentu segi cost akan lebih murah. Nah, para sejawat sekalian, jadi dalam kategori DFR itu termasuk adalah IFR. Nah, kita lihat bagaimana korelasinya. Nah, kalau DFR itu dilakukan pada, kalau IFR itu dilakukan pada, kalau DFR itu dilakukan pada sepertiga misalnya fase diastolik, ternyata korelasinya dengan FFR hampir sama ya. Sedangkan FFR kita tahu dia melakukan, kalau itu dilakukan pada 65% dari fase diastolik, juga korelasinya hampir sama. Demikian juga kalau fase diastolik dilakukan oleh DFR itu pada seluruh fase diastolik atau 90%, korelasinya tetap sama. Jadi IFR adalah bagian dari DFR atau diastolic pressure ratio. Nah, inilah salah satu studi yang menunjukkan bahwa korelasi atau keselarasan atau kesesuaian yang baik antara IFR dan FFR. Jadi yang dengan teknik iskemik, pemberian adenosin dengan yang resting, itu ternyata korelasinya cukup baik. Nah, ini kita lihat salah satu studi yang dilakukan ya pada beberapa trial yang membandingkan antara FFR, AFR, dan PDPA yang tadi saya katakan resting flow ratio antara distal dan proximal lesi, kita dapatkan bahwa kesesuaiannya sampai 80%. Jadi kita modalitas yang mana saja kita punyai, kita bisa memakai salah satu dari modalitas tersebut. Nah, bagaimana threshold? Memang yang jelas dipakai ya dalam beberapa trial adalah FRA dengan nilai 0,75 ke bawah itu kita anggap sebagai suatu stenosis bermakna, sedangkan 0,8 tidak. Nah, di antara daerah ini, daerah gray area ini memang beberapa penelitian memakai beberapa studi memakai suatu katakanlah modalitas imaging tambahan untuk mengkonfirmasi daerah ini. Tetapi di guideline ACC dan ESC dipakai nilai 0,8. Nah, para sejawat sekalian, bagaimana bukti-buktinya bahwa FFR ini memang baik kita pakai untuk memberikan indikasi apakah suatu lesi itu harus dilakukan revaskularisasi atau tidak. Yang terkenal adalah studi yang kita sebut dengan DIVER study. Jadi pada studi ini dibandingkan pasien-pasien dengan FFR di bawah 0,75 dan dilakukan PCI, kemudian pada pasien-pasien yang lesinya di atas 50%, tapi FFR-nya di atas 1,75, dibandingkan yang PCI dengan yang medical terapi saja. Dan kita lihat bahwa kelompok medical terapi dan PCI pada FFR yang di atas 7,5 itu tidak berbeda secara bermakna dalam hal kematian dan MI dalam 5 tahun. Sedangkan yang PCI karena dipandu oleh FFR atau FFR guided PCI itu kita lihat bahwa ininya cukup baik hasilnya. Nah, kemudian ada studi FAMES trial, ini studi yang paling terkenal yaitu Fractional Flow Ratio Assessment in Multivessel Disease Evaluation, itu merandomisasi sekitar 1.000 pasien. Nah, ini adalah pasien-pasien dengan kelainan koroner 2-3 vessel atau 2 vessel disease dibandingkan antara angio-guided atau FFR guided PCI. Jadi yang angio-guided yaitu berdasarkan lesi saja, sedangkan yang abu-abu adalah kelompok yang dilakukan FFR guided. Kita lihat bahwa MIS, baik itu kematian dan MI pada kelompok dengan FFR guided PCI itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang angio-guided PCI. Nah, demikian juga dengan follow up 2 tahun pada FAMES study tadi, kita lihat bahwa masih terdapat perbedaan bermakna dalam segi survival atau kesintasan, yaitu kelompok-kelompok dengan FFR guided jauh lebih baik, yang biru ini, dibandingkan dengan angio guided PCI. Nah, kemudian FAMES study ini dilanjutkan dengan satu studi yang kita kenal dengan FAME 2. Nah, pada FAME 2 ini, pasien-pasien dengan FFR 0,8 atau yang lebih rendah dari 0,8, itu dirandomisasi untuk yang mendapatkan PCI dengan medical terapi atau medical terapi saja dibandingkan dengan pasien-pasien yang FFR-nya di atas 0,8. Nah, kita lihat bahwa hasilnya kalau kita lihat kelompok-kelompok yang PCI plus medical terapi dengan FFR di bawah 0,8 atau FFR guided PCI
jauh lebih baik dibandingkan dengan yang Anyo Guided PCR. Nah, kemudian saat ini sedang berlangsung suatu studi lanjutan yaitu FAME3. Nah, FAME3 ini lebih agresif lagi, yaitu membandingkan FFR guided PCI pada pasien-pasien dengan 2 atau triple facial disease yang dengan kita lihat bahwa dibandingkan yaitu pasien dengan FFR guided dan memakai second generation stent atau drug eluting stent dibandingkan dengan CABG. Kalau kita lihat bahwa pada studi-studi yang sebelumnya seperti CORID study, kemudian SYNTAX 3 facial disease, FAME study, kita lihat di sini kalau kita lihat bahwa pada CORID study ditemukan bahwa pada hasil yang kita lihat PCI dan medical therapy itu tidak berbeda bermakna. Sedangkan pada SYNTAX trial kita lihat pada pasien yang triple facial disease, CABG lebih superior dari PCI. Nah, sekarang kita pada FAME study ini ingin dibandingkan apakah FFR guided dengan second generation. Nah, karena pada studi-studi sebelum ini yang dipakai adalah first generation DASH, jadi mungkin ada perbedaan dari kualitas stent. Kita tunggu hasilnya apakah tujuan dari studi ini paling tidak mendapatkan non-inferiority antara CABG dan FFR guided PCI dengan menggunakan second generation stent. Nah, bagaimana dengan guideline? Saya mengambil salah satu guideline dari ACCAH, bagaimana pemakaian FFR dalam praktek sehari-hari. Nah, kalau kita lihat, kalau pasiennya datang dengan stable angina, kita fokus di intermediate lesion misalnya. Nah, kalau kita mendapatkan intermediate lesion, yaitu lesi antara 40-70%, maka harus dilakukan FFR. Nah, kalau FFR-nya di bawah 0,8, di sini baru kita melakukan PCI. Kalau tidak, tentu kita harus melakukan optimal medical therapy. Sedangkan pada severe lesion pun, kalau lesinya itu masih di bawah 90%, antara 70-90%, FFR sangat dianjurkan. Nah, bila nanti nilai FFR di bawah 0,8, baru kita melakukan PCI. Nah, sedangkan pada unstable angina atau dalam situasi atau setting ACS, acute coronary syndrome, untuk culprit lesion itu boleh langsung dikerjakan tanpa memerlukan FFR. Tapi untuk non-culprit lesion, saatnya kita ingin melakukan complete revascularization pada saat yang sama, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan FFR. Nah, para sahabat sekalian, nah bagaimana dengan lesi-lesi yang saya katakan tadi, yang intermediate, yang 40-90%? Nomor satu, harus kita lakukan pemeriksaan IFR, ini sudah disebutkan tadi di depan bahwa, nah kalau clinical symptoms atau non-invasive testingnya tidak konsisten atau memang ada bukti-bukti iskemi, maka pada lesi yang di bawah 0,89 langsung dilakukan PCI. Kalau yang di atas 0,9 harus dilakukan medical therapy. Yang menarik adalah pada lesi-lesi borderline yang di tengah ini yang kuning. Nah, kalau kita mendapatkan FFR-nya di antara 0,8 sampai 0,89 di sisi kanan itu pada pasien-pasien yang tidak mempunyai atau tidak sesuai nilai assessment iskemik pre-tindakan, dibandingkan dengan yang kanan ya, maka kita harus memakai FFR dibandingkan IFR. Kenapa? Karena FFR ini kita harus memberikan keadaan hiperemik yang maksimal seperti melakukan exercise test. Kemudian diulang lagi FFR-nya dengan memberikan adenosin. Nah, kalau nilainya di bawah 0,8 baru kita lakukan PCI, kalau di atas 0,8 cukup dengan obat-obatan saja. Nah, para jawab sekalian, saya mulai berikutnya adalah dengan bagaimana troubleshooting saat kita melakukan FFR yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah drift. Ya, drift itu ada perbedaan atau kelainan pada gelombang atau tekanan yang kita dapatkan. Itu bisa disebabkan oleh prosedur, bisa disebabkan oleh wire. Nah, penyebab yang tersering itu adalah guiding kita wedging atau damping ke dinding pembuluh darah, itu bisa menyebabkan timbulnya drift. Yang kedua adalah hemostatic needle kita atau needle introducer kita masih berada di dalam copilot saat kita melakukan pengukuran. Kemudian masih adanya kontras yang tersisa di dalam guiding. Kemudian adanya pergerakan atau pergerakan transducer. Jadi transducernya saat dilakukan pengukuran, waktu saat pertama turun, kadang-kadang naik atau turun yang sering. Nah, ini salah satu contoh terjadinya DEM atau wedge guiding catheter pada koroner. Kita lihat di sebelah kiri ini tandanya adalah terdapat tanda-tanda seperti tekanan ventricle atau ventrikulisasi tekanan. Nah, kalau ini terjadi, maka kita tarik sedikit guiding kita. Nah, kita harus mendapatkan tekanan aorta yang baik. Ada namanya notch di sini, ada diastolic notch. Nah, kalau sudah demikian, maka kita boleh melakukan pengukuran ulang. Nah, kemudian adanya hemostatic needle atau introducer needle di guiding. Kadang-kadang introducer needle ini bisa membuat tekanan di proksimal akan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Karena tidak tertutup. Dianjurkan supaya saat mengukur,
introducer needle ini kita keluarkan atau ditarik ke tengah di luar dari introducer atau dari copilot. Nah, kemudian saat kita melakukan adenosine bolus atau flushing atau untuk melakukan hiperemia, kita lihat jangan langsung diukur pada saat setelah dilakukan injeksi adenosine. Itu akan menimbulkan artefak. Kita mungkin menunggu sebentar setelah pressure turun, ini kita lihat ya setelah dikasih adenosine dia turun, nah kita tunggu agak stabil, nah inilah yang kita ambil nilai FR yang kita percaya atau reliable. Nah, bagaimana dengan kontras? Kontras juga demikian, kalau kita masih tersisa kontras di dalam guiding, biasanya di carotid notch dari tekanan arteri yang merah ini, itu akan hilang. Nah, caranya adalah kita flush yang banyak, kemudian kita lakukan pengukuran sampai terdapat bentuk pressure wave yang baik, yaitu ada di carotid notch. Nah, ini juga yang sering terjadi adalah setelah dilakukan ekualisasi, ya biasanya kita zero di luar, wire-nya kita masuk, kemudian saat wire-nya ada di ujung dari guiding, dilakukan ekualisasi. Nah, itu jangan dipastikan bahwa transducer aorta kita yang di pinggir dari meja cath lab itu jangan bergeser-geser. Itu akan mempengaruhi hasil dari pengukuran kita. Nah, isu berikutnya adalah bagaimana kalau kita menghadapi satu tandem lesion. Jadi lesi yang berurutan diiringi pada suatu daerah yang normal. Seperti ini, proximal LAD, kemudian daerah normal, kemudian ada daerah yang disease di distalnya. Nah, ada beberapa pedoman, banyak sekali ada yang memakai rumus, ya, yang ruwet, ya, kita pakai yang simple saja. Pertama adalah kita lakukan wire advancing sedistal mungkin dari lesi yang di distal. Kalau itu di atas 0,8, ya sudah, kita selesai. Tapi seandainya di bawah 0,8, maka kita lakukan maksimum hiperemia, kemudian dilakukan pullback sampai ke ostial, step by step. Nah, kita lakukan pengukuran FFR dari setiap melewati lesi. Nah, kemudian kita lihat di mana delta perbedaan tekanan yang paling besar. Itu yang kita intervensi dulu. Lesi yang memberikan delta tekanan atau delta FFR yang besar, kita dilatasi. Nah, setelah dilakukan stenting pada lesi tersebut, kita lakukan lagi hiperemia maksimal, kita ulang lagi, kita lihat bagaimana perilaku FFR kita pada lesi yang kedua. Kalau dia di bawah 0,8, ya dikerjakan lagi. Kalau enggak, ya sudah. Nah, itu kita kenal dengan rule of big delta tekniknya. Nah, kemudian pada left main. Nah, left main ini agak tricky, tapi kita bisa melakukan wiring kepada pembuluh darah yang normal, atau yang sehat, atau yang non-significant. Kalau kita ingin wiring ke pembuluh darah yang dua-duanya ada stenosis, maka sebaiknya stenosis di pembuluh darah tersebut kita perbaiki dulu. Nah, kalau dia FFR 0,75 ke bawah, signifikan. Tapi pada left main ini memang ada, saya lihat di jurnal ini, kalau dia di daerah borderline 0,75, 0,8, nah kita masih memerlukan IVUS guided untuk menghitung minimal lumen area, kemudian plug burden, untuk memastikan kita harus melakukan intervensi pada left main tersebut. Dan harus diyakinkan bahwa hiperemia yang kita lakukan sudah maksimal dan baik. Nah, saya izinkan meng-share beberapa kasus, ya. Ini seorang wanita 65 tahun, seorang laki-laki 65 tahun datang dengan chronic syndrome, ada lesi di circumflex, sudah di stent, ada ISR, kemudian kita lihat bahwa ada lesi tandem di sini di LAD di proximal dan mid, ya. Nah, kita ragu nih apa kita harus kerjakan atau tidak lesi itu. Nah, kita masukkan FFR wire kita tarik sampai ke dua lesi tadi. Nah, kita dapatkan sebenarnya FFR-nya dari awal saja sudah 0,9. Jadi kita tidak usah melakukan assessment dengan melakukan pullback secara bertahap pada pasien ini. Nah, yang kedua adalah seorang wanita, ini wanita umur 73 tahun dengan CCS, kelas 3, diabetes, hipertensi. Kalau kita lihat bahwa ada lesi yang kelihatannya kritikal di proximal LAD dekat ostial. Ini dari spider view, saya kira juga kelihatannya cukup lumayan bermakna. Dari caudal juga demikian, ya. Ini sangat menggelitik kita untuk segera melakukan intervensi. Tapi dokter yang baik tentu, seperti saya katakan tadi, sesuai guideline, coba deh kita assess, ya. Jadi kita lakukan assessment dengan FFR dengan hiperemia maksimal. Nah, kita dapatkan FFR-nya sekitar 0,9, jadi tidak dilakukan intervensi. Pasien berikutnya yang terakhir adalah pasien dengan cancer. Kita lihat ada TAD triple B-cell disease, CT-ORCA, diffuse di circumflex, kemudian nah di left main ini rada-rada meragukan, borderline lesion, LAD cukup signifikan, kemudian kita lakukan intervensi di LAD dengan 2-3 stent DES, kemudian saya kira ini hasilnya. Nah, setelah kita lakukan itu, kita lakukan FFR. Sayang tidak terekam saat ada wire FFR. Nah, kita dapatkan ternyata across the left main to LAD itu FFR-nya cuma 0,9, ya.
Jadi moderator dan para sejawat yang saya muliakan, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya FFR adalah satu modalitas yang bisa kita gunakan dalam praktek sehari-hari dalam saat melakukan intervensi yang sudah tervalidasi, gampang dipakai, kemudian sangat berkorelasi dengan beberapa tes iskemik non-invasif, PET scan, SPECT, dan dopamine stress serta stress test. Nah, sudah masuk di dalam guideline utama ya dari ESC maupun ACC, dan saya kira bahwa ini harus menjadi modalitas kita yang rutin kita pakai untuk memberikan hasil yang baik pada pasien-pasien kita. Dan tentu yang penting adalah pemahaman dan teknik pengukuran yang baik serta pemahaman terhadap troubleshooting yang baik menjadi penting untuk mendapatkan hasil yang dapat dipercaya. Dengan demikian saya akhiri presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Yam. Saya kira kita mendapat pencerahan mengenai fisiologi, testing fisiologi yang tadi dibicarakan secara komprehensif oleh Dr. Yamin. Kalau ingat fisiologi, saya jadi ingat waktu kita mau masuk fakultas kedokteran dulu, Dr. Yamin. Pertama-tama kita disuruh belajar anatomi dulu. Sesudah itu baru belajar fisiologinya. Tapi hari ini kita coba balik dulu, karena kita udah kadung memakai banyak arts di dalam ilmu kedokteran. Sekarang kita balik lagi ke sainsnya. Dan saya kira pembicara berikutnya, Prof. Teguh, akan sangat memberikan kita pencerahan kembali ke anatomi dan hubungan antara anatomi dan fisiologi tersebut. Khususnya untuk pembuluh koroner yang begitu kompleks, susunannya, strukturnya, fungsinya, dan segala macam. Saya kira pendekatan Prof. Santoso ini akan memberi wawasan baru pada kita. Dulu kita dengar IFUS. Sekarang Prof. Santoso akan bicara OCT, Optical Coherence Tomografi, yang memakai sinar inframerah kalau nggak salah. Saya kira Prof. Santoso silakan untuk memberikan pencerahan pada kami yang hadir selama 20 menit. Saya kira akan sangat menolong kami untuk mendapat gambaran konsep anatomi daripada coronary. Masih, Pak Ronam. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada panitia untuk kehormatan dan kesempatan saya untuk sharing mengenai OCT. Ini adalah salah satu alat imaging yang di samping IFUS yang amat sering kita pakai, termasuk saya. Dan juga in the future, in the very near future, sekarang pun saya sudah mulai pakai. Ini kita bisa pakai selain untuk IFUS juga kita pakai, tapi juga untuk chronic kidney disease atau pada pasien-pasien di mana kita takut contrast induced nephropathy, kita juga bisa pakai ini, dan ini dengan sendirinya akan mencegah timbulnya contrast induced kidney injury, sekarang istilahnya itu, khususnya pada pasien-pasien dengan chronic kidney disease. Juga nanti in the near future akan ada kombinasi antara OCT dan FFR. Jadi itu kita bisa at the same time melakukan evaluasi anatomi dan fisiologi. Saya mulai dengan membandingkan antara IFUS dan OCT. Kita tahu kita mungkin pada saat ini di dunia lebih banyak menggunakan IFUS daripada OCT. Kalau kita lihat di sini, OCT axial resolution-nya lebih baik, jauh lebih baik daripada OCT. Frame rate-nya jauh lebih tinggi, pullback speed-nya jauh lebih tinggi, 20-40 kali lebih tinggi, lines per frame lebih tinggi, lateral sampling-nya lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini, image quality yang kita akan terima, akan capai dengan OCT definitely lebih baik daripada OCT. Cuma depth-nya yang kurang, dan selain itu kita perlu blood clearing. Dan untuk blood clearing ini, pada umumnya pada zaman dulu kita memakai hanya kontras, zat kontras. Karena itu
downside daripada ini adalah kita menggunakan banyak set kontras, dan ini tidak terlalu baik pada orang dengan poor LV dan pada orang dengan chronic kidney disease. Tapi kita sekarang mempunyai option atau solusi yang lain. Ini adalah emerging clinical benefit daripada OCT. Saya nggak akan bahas trial-trial yang lain. Di sini kita lihat bahwa terdapat ini dibandingkan OCT, IFUS, dan angio. Kita lihat di sini pada studi ini ada significant difference in mortality antara OCT guided dan angio dan IFUS guided procedure kan. Kita lihat di sini best adalah OCT. Ini terang hanya satu studi dan ini bias barangkali, tapi pada studi ini impresif sekali. Follow up-nya sampai 5 tahun, dan kita lihat di sini OCT guided PCI juga selain untuk mortality, tapi in hospital MACE juga turun secara amat bermakna. Nah, ini adalah bagaimana peranan OCT dalam day-to-day clinical practice kita. Kita lihat di sini impact daripada OCT adalah dengan menggunakan OCT, maka approach kita pada pasien kita itu bisa berubah sampai 90%. Jadi kita berubah tindakan kita. Jadi banyak hal yang kita bisa capai untuk mendapatkan optimasi daripada tindakan kita, baik untuk diagnostik, untuk treatment, untuk optimizations. Nah, saya mulai dengan memberi contoh-contoh pada orang yang kelainan yang normal sampai kelainan yang nggak normal, dan bagaimana kita menggunakan ini untuk penilaian pre, durante, dan post procedure. Jadi kalau kita lihat di sini, image quality yang kita dapatkan dengan OCT itu mirip-mirip gambaran patologi di sini, dan jelas lebih superior daripada IFUS. Kita lihat di sini, ini adalah intimal layer, ini adalah media, ini adalah adventitia. Jelas image resolusinya lebih bagus daripada OCT, daripada IFUS. Nah, ini adalah 3 plaque types yang kita akan bisa jumpai dengan OCT, juga dengan IFUS dengan sendirinya. Di sini adalah contoh daripada fibrous plaque. Di sini kelainannya ini homogen, gambarannya homogen segini, dan finely textured, dan ini atenuasinya adalah low. Ini contoh daripada calcified lesion. Kita lihat di sini demarkasinya ini begitu tegas sekali. Ini nggak bisa salah, ini gampang sekali untuk dinilai kalsifikasi. Jadi kita bisa melihat kalsifikasi yang superficial, kalsifikasi di media, kalsifikasi di adventitia. Adventitia nggak terlalu sebaik daripada IFUS untuk kita nilai. Ini adalah lipid, dan kita lihat di sini lipid adalah low backscatter, dan kita lihat nih atenuasinya begitu tinggi, dan kita nggak bisa lihat deep tissue di sini karena ketutupan dengan lipid. Nah, jadi kalau kita melakukan image interpretation untuk plaque morphology, kita lihat dulu apakah EEL, external elastic lamina, dan adventitia itu bisa divisualize atau enggak. Kalau kita bisa visualize, maka kelainan itu adalah fibrous tissue. Jadi di sini kita lihat yang sebelah sini adalah daerah yang normal, daerah yang sebelah adalah fibrous tissue. Dan kalau EEL dan adventitia tidak bisa identify, kita lihat kelainannya itu di lumen atau di wall. Jadi kalau di lumen, kalau seperti ini, di belakangnya nggak kelihatan, maka ini adalah red thrombus. Dan kalau di belakangnya kelihatan, atenuasinya adalah kecil, maka ini adalah white thrombus. Sedangkan kalau kelainannya di wall, ini adalah proses aterosklerotik sama seperti fibrous tissue itu. Jadi saya sudah sampaikan, ini either lipid atau kalsium. Ini lihat kalsiumnya jelas sekali, kita bisa identify, batasnya jelas sekali. Nah, kalau kalsium, kita harus identify, kalsium itu deep. Kalau deep, teknik penanganannya adalah traditional teknik seperti dengan NC balloon, scoring atau carrying balloon. Kalau misalnya superficial seperti ini adalah kalsium yang napkin ring, jadi 360 derajat, atau ada kalsium nodul seperti ini.
Saudara kalau hanya melakukan PCA biasa hasilnya nggak akan sempurna dan kadang-kadang akan mendapatkan komplikasi seperti perforasi atau diseksi. Untuk kelainan seperti ini kita butuhkan ablative teknik seperti rotational atherectomy atau orbital atherectomy atau intravascular lithotripsy. Ini adalah salah satu contoh, ini calcium nodules di sini. Kalau dilakukan orbital atherectomy, kita lihat ini nodul ini terkikis. Kemudian kita penting sekali melakukan dilatasi dengan scoring balloon atau high pressure balloon untuk mendapatkan fracture. Kalau kita mendapatkan volume reduction dan ada calcium fracture, maka ini baru kondisi yang ideal, platform yang ideal untuk kita pasang stent. Nah, setelah itu baru kita pasang stent dan hasilnya akan optimal. Jadi sebelum itu saudara tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Saya sudah sampaikan tadi bahwa resolusi daripada OCT adalah sedemikian indah, jauh lebih indah daripada IFUS, kecuali kalau untuk deep tissue. Kita lihat di sini ini adalah contoh daripada dissection, small tear, saudara bisa lihat dengan mudah. Ini deepest tear akan ke arah media, masuk ke arah media, saudara bisa lihat di sini. Kalau Anda lihat edge dissection, penting sekali kalau Anda mau melakukan stenting, Anda harus salah satu kriteria dari sukses adalah absence of significant edge dissection. Di sini kita lihat ini adalah contoh edge dissection, ini adalah contoh cavity. Kalau saudara mendapatkan pasien dengan STEMI, saudara sering dapatkan cavity. Ini adalah contoh daripada double lumen dissection. Ini kelihatan sekali. Kalau saudara pasang struts, saudara bisa tahu apakah struts itu embedded, apakah opposed, apakah protrude ke dalam vessel wall atau malopposed. Ini contoh. Jadi ini contoh daripada malposition. Nanti saya akan sampaikan kriteria kapan itu kita anggap patologik atau nggak bisa diterima. Ini contoh daripada stent yang embedded masuk ke dalam. Ini contoh stent yang betul-betul well opposed. Jadi kita lihat, kita bisa menilai hasil daripada pemasangan stent kita ini dengan optimal sekali. Nah, setelah stent dipasang, over time, stent itu akan mengalami endothelialisasi. Jadi kita lihat di sini, ini stent ini udah fully covered dengan endothelium. Jadi saudara bisa lihat sepanjang pembuluh darah yang saudara pasangin stent, berapa persen misalnya yang udah fully covered dengan endothelium. Jadi saudara bisa lihat apakah itu sempurna atau enggak. Dengan sini kalau makin sempurna, saudara makin yakin bahwa akan aman untuk saudara menghentikan dual antiplatelet medications Anda. Ini adalah contoh daripada neointimal hyperplasia. Umumnya over time pasien akan mengalami neointimal hyperplasia seperti ini. Dan kalau misalnya berlebihan, lebih dari 50%, kita namakan in-stent restenosis. Ini adalah neointimal hyperplasia yang menyebabkan in-stent restenosis. Saya ingin sampaikan bahwa in-stent restenosis juga bisa terjadi karena neoarteriosclerosis. Jadi kalau saudara dapatkan ini adalah stent struts, dan di dalamnya stent struts ini saudara dapatkan structure atau tissue atau jaringan yang heterogeneous. Di sini ada lipid, ada fibrous tissue, ada kadang-kadang calcification saudara dapatkan di situ. Maka saudara tahu bahwa mekanisme daripada misalnya pasien ini mengalami penyempitan kembali adalah suatu neoarteriosclerosis. Tentunya ini juga ideal untuk menilai neoarteriosclerosis dari sebab-sebab lain. Jadi tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya lesi yang saudara dapatkan itu adalah neointimal hyperplasia dan pasien itu mempunyai calcification yang signifikan, ini seperti saudara lihat di sini, maka kita membutuhkan terapi yang lebih agresif, misalnya intravascular lithotripsy atau laser. Kalau fibrotic atau lipidic, cukup dengan DES, POBA, atau DEB. Nah, kadang-kadang kita mendapatkan pasien itu mengalami neoarteriosclerosis karena under expansion atau even stent fracture. Jadi kalau dalam keadaan begitu kita harus melakukan further expansion daripada stent tersebut. Jadi kita lihat di sini, ini adalah contoh daripada under expansion plus calcification. Ini adalah kondisi yang susah sekali untuk kita treat kalau kita nggak mempunyai fasilitas. Ini biasanya kita membutuhkan intravascular lithotripsy.
Walaupun kita bisa coba dengan non-compliant balloon atau OPN balloon, tapi nggak selalu ini bisa sukses, kan kadang-kadang bisa induce perforation. Nah, ini adalah contoh pasien STEMI, dan kita lihat di sini pada pasien STEMI, saudara bisa lihat di sini ini adalah cavity karena plaque rupture, plaque-nya di sini. Ini adalah thin cap fibroadenoma yang sudah mengalami pecah, dan di sini adalah dissection. Kalau saudara lihat di sini di angionya, saudara nggak lihat terlalu banyak, tapi dengan saudara melakukan OCT, saudara mendapatkan gambaran yang amat jelas. Jadi kita lihat di sini ada potongan C, D, dan E. Di sini pada longitudinal view, saudara dapatkan gambar seperti ini. Ini adalah thin cap fibroatheroma. Ini adalah lumennya, dan kita lihat di sini ini adalah cavity-nya yang tadinya terisi dengan lipid pool. Ini adalah yang tadinya thin cap fibroatheroma yang mengalami rupture. Ini adalah cavity, dan di dalamnya sini saudara masih lihat thrombus dan kadang-kadang ada blood flow. Nah, kadang-kadang saudara pasang stent karena saudara merasa bahwa pasien itu mempunyai stenosis, tapi saudara setelah pasang stent, saudara lihat lagi ada stenosis lagi di tempat lain. Nah, kalau saudara chase ini terus-menerus, kadang-kadang ini bisa makin lama makin bertambah, bukannya membaik tapi bertambah. Nah, ini kalau saudara mempunyai OCT, saudara bisa lihat ini pasien ini dipasangin stent di sini, dan kita lihat di sini di atasnya ada intramural hematoma. Dan saudara lihat ini hanya bisa dengan OCT. Jadi kita lihat di sini yang saya beri asterisk ini adalah intramural hematoma. Jadi kalau saudara mempunyai intramural hematoma dan saudara pasangin stent, dia akan lari ke atas atau lari ke bawah. Jadi saudara harus pasang ini dari atas, atasnya hematoma atau bawahnya hematoma, atau saudara harus break itu hematoma dulu dengan cutting balloon misalnya atau scoring balloon. Dengan OCT kita juga bisa melakukan 3-dimensional analysis atau bisa melakukan flow through. Jadi kita bisa real time 3-dimensional menilai pembuluh darah Anda. Jadi kita lihat di sini ini salah satu contoh aja 3-dimensional analysis daripada OCT. Dan saudara lihat di sini ini adalah LED, ada wire-nya saudara sini, diagonal ostiumnya masih terbuka, ini 3D analysis. Dan sekarang 3D analysis dengan OCT makin lama makin sering dipakai. Dan kita lihat di sini setelah dipasang stent, ini adalah stent stretch-nya, saudara lihat di sini, maka terjadi Carina shift, LED-nya terbuka, ini tadinya sempit, dan sekarang diagonalnya akan mengalami pinch. Jadi di sini kita lihat banyak yang kita bisa lihat dengan OCT. Saudara bisa mendapatkan 3-dimensional analysis, saudara bisa melakukan carpet view, saudara bisa melakukan stent rendering. Ini contoh lain lagi. Ini adalah kissing balloon dilatation. Kalau wire-nya saudara masukkan di proximal atau di distal stent struts. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau saudara lakukan proximal crossing dan saudara lakukan ini ya professional stenting strategy. Setelah dilakukan kissing balloon dilatation, saudara lakukan saudara lihat hasilnya nggak akan sempurna. Jadi pasien yang seperti ini harus dilakukan distal recrossing. Nah ini saudara bisa tahu dengan jelas sekali dengan OCT. Dengan distal recrossing daripada wire itu, saudara lihat di sini bahwa ostium daripada side branch itu akan terbuka jauh lebih lebar, dan ini akan saudara sulit lihat kalau saudara tidak menggunakan OCT. Ini adalah OCT 3-dimensional. Nah, untuk OCT sekarang yang banyak dipakai adalah kita melakukan penilaian ini dengan apa yang dinamakan MLD max. M itu untuk morphology, L itu untuk length, dan D diameter, dan max untuk medial dissection, position, expansion. Jadi MLD untuk penilaian pre-PCI dan strategi kita, dan max untuk post-PCI dan optimisasi daripada tindakan kita. Jadi untuk morphology, M yang paling penting adalah untuk menilai kalsium. Selain morfologi yang tadi saya sudah sebut, fibrous tissue, lipid, dan sebagainya. Tapi untuk kalsium, untuk kriteria nanti saya akan sebut belakangan. Untuk L adalah untuk length, untuk landing zone.
Karena untuk landing zone, saudara harus melakukan pemasangan stent sedemikian sehingga landing zone proximal maupun distalnya itu adalah daerah yang tidak ada thin cap fibroadenoma atau lipid pool. Karena kalau saudara pasang di situ, itu gampang dissection dan gampang induce atau trombosis atau restenosis. Jadi saudara harus menghindari itu. Dan yang lain adalah untuk diameter, saudara harus measure diameternya baik proximal maupun distal diameter, dan untuk diameter ini juga selain penting untuk stent, juga untuk balloon. Ada dokumennya bagaimana kita menentukan ini. Karena kalau diameternya salah, saudara akan bisa mendapatkan hasil yang suboptimal. Kemudian untuk post PCI, untuk medial dissection atau saudara harus menilai ini, dan juga untuk edge dissection proximal dan distal dan proximal, apakah stent itu well opposed dan well expanded. Nah, ini adalah kita mulai dengan M untuk menilai morfologi. Jadi kita lihat di sini, saya kembali lagi apakah itu kelainan atroma yang saudara dapatkan itu apakah lipidic, fibrotic, calcium atau severe calcification. Dan dengan melihat saja morfologi, saudara bisa kira-kira, oh untuk lipidic plaque, saya bisa cukup melakukan direct stenting. Untuk kelainan yang lebih berat, yang dengan severe calcification, misalnya kita membutuhkan atherectomy atau intravascular lithotripsy. Nah, ini adalah bagaimana kalsium itu penting sekali, karena kita tahu kalsium adalah musuh besar daripada interventional cardiologist. Biasanya sama seperti IFUS. Untuk IFUS kita juga mempunyai guidelines yang mirip-mirip seperti ini, hampir mirip lah. Nah, untuk OCT kita pakai namanya the rule of 5. Rule of 5 pertama adalah untuk menilai thickness yang harus tidak boleh lebih dari 500 micron. Kalau lebih dari ini kita beri 0.1. Ini thickness. Kalau length lebih dari 5 mm, ini kita beri skor 1 juga. Dan untuk arc yang lebih dari 50% atau 180 derajat, kita beri nilai juga 1 sampai 2. Dan kita lihat di sini, ini adalah untuk arc, ini adalah untuk thickness, ini adalah untuk length. Jadi kita dengan demikian kita bisa menilai. Nah, kalau total kemudian di jumlah angka itu, dan kita mendapatkan total score. Kalau total score-nya makin tinggi, makin kita butuh untuk melakukan atherectomy. Jadi kita lihat di sini kapan atherectomy kita butuhkan. Kalau balloon uncrossable lesions, jadi kita membutuhkan atau intravascular lithotripsy, nggak selalu ini balonnya bisa masuk karena ini very bulky. Jadi kita bisa melakukan dengan orbital atherectomy atau rotational atherectomy. Kalau nodular calcifications, kita melakukan orbital atherectomy atau rotational atherectomy. Untuk lacy uncrossable, saudara harus melakukan atherectomy, either rotational atherectomy atau orbital atherectomy. Kemudian setelah itu saudara lakukan balloon dilatation dengan scoring balloon atau cutting balloon, dan kemudian baru pasang. Itu M. Kemudian yang L. L adalah untuk menilai length, untuk menilai landing zone. Dan di sini kita lihat, ini kita scroll, dan kita lihat sisi yang sehat di sini. Ini adalah tempat yang safe untuk saudara lihat di sini, ini adalah bebas dari thin cap fibroadenoma, bebas dari lipid pool. Kemudian saudara lakukan ini yang sama juga untuk yang di proximal, saudara tentukan mana. Dan kemudian kita ukur panjang dari sini ke sana. Itu adalah panjang dari stent yang saudara harus akan pakai pada pasien ini. Jadi ini penilaian ini juga penting juga untuk menilai OCT, juga penting untuk menilai diameter. Diameter ini adalah diameter untuk stent dan diameter untuk balloon, untuk post dilatation. Jadi kita lihat apakah external elastic lamina ini saudara bisa ukur. Ini adalah pencerminan daripada vessel area atau vessel size. Kalau saudara tidak bisa identify external EEL, saudara nilai lumen area.
lumen area bukan identification daripada the real vessel size, tapi saudara akan dapat idea dengan educational judgment. Jadi kalau kita bisa menilai IEL dan saudara bisa ukur dalamnya, maka stand yang diukur adalah, stand yang dipilih adalah dipilih diameter ini rounded down. Jadi misalnya saudara dapatkan angka 3,31, maka stand yang saudara pilih adalah yang diameter 3,0. Ini angka OCT jauh lebih tepat daripada angka IFUS. IFUS seringnya overestimate by 0.5 mm. Nah, di sini kalau yang saudara tidak bisa menilai dari external elastic lamina, saudara ukur lumennya, tapi pemilihan stand adalah rounded up. Jadi misalnya saudara dapatkan angka 2,27, saudara pilih stand yang ukurannya 3,0 gitu. Kemudian saudara ukur length-nya. Nah, untuk post deal, hal yang sama saudara lakukan. Kalau IEL-nya bisa diukur atau IEL-nya nggak bisa diukur, dan yang IEL bisa dinilai, saudara rounded down. Dan kalau IEL tidak bisa dan hanya lumen, saudara rounded up. Kemudian itu untuk pre-procedural atau untuk saudara melakukan PCI, dan ini untuk setelah saudara lakukan PCI dan pasang stand, saudara harus menilai hasilnya. Dan ini yang step yang kedua adalah max. Max pertama adalah untuk menilai medial dissection, dan A yang kedua ini adalah untuk apposition. Jadi kalau lihat di sini, kalau ada dissection begini, ini harus di-treat. Ini dissection yang masuk ke media. Jadi kalau kita lihat di sini, dissection-nya itu masuk ke medial layer dan lebih dari satu quadrant, ada yang ambil 60%, tapi kalau suatu quadrant itu 90%, maka untuk ini saudara membutuhkan pemasangan stand tambahan. Jadi misalnya saudara pasang stand, distal daripada stand, saudara dapatkan medial dissection yang lebih dari 90 derajat dan dalam sampai seperti ini, maka saudara harus pasang stand ekstra. Ini kadang-kadang saudara nggak bisa lihat dengan angio. Atau kalau saudara dapatkan intramural hematoma seperti ini jelas harus saudara pasang ekstra. Nah, kemudian A yang di sini, max ini adalah untuk menilai apposisi. Dan saudara lihat di sini nih stand-nya tadi melayang, nggak nempel ke pembuluh darah. Nah, ini adalah malapposition. Jadi kalau malapposition ini lebih panjang daripada 3 mm panjangnya vessel, atau lebih dari 300 mikron daripada wall, maka ini akan bisa induce restenosis atau stent thrombosis. Jadi kalau ada begini, saudara lakukan post dilatation dengan semi-compliant balloon, low pressure, dan saudara nilai lagi OCT setelahnya itu. Nah, ini adalah untuk yang terakhir adalah untuk nilai X-nya adalah expansion. Jadi kalau saudara udah pasang dan stand itu well expanded, dengan stand rendering teknik, saudara bisa lihat di sini stand-nya bagus sekali. Ini saudara bisa hilangkan gambar stand, tapi ini saya keluarkan di sini gambar stand ini untuk menunjukkan bahwa saudara akan dengan indah sekali bisa menilai, oh ini stand saya ini adalah stand yang sudah dipasang dan udah selain well exposed, ini well opposed, tapi well expanded enggak? Well expanded adalah kalau misalnya expansion-nya itu lebih dari 80% daripada mean reference daripada lumen area, tapi optimal kalau lebih dari 90%. Jadi saudara lihat di sini, stand ini well opposed, tapi under expanded. Gimana kita bisa tahu? Well opposed, saudara lihat ini garisnya biru semua. Kalau ada merah itu daerah itu masih underexposed, malopposed. Nah, jadi di sini jelas tidak ada malopposition. Tapi kalau saudara lihat di sini expansionnya hanya 58% dan di sini hanya 52% pada poin ini dan poin ini. Jadi ini adalah contoh stand yang well opposed tapi under expanded. Jadi saudara juga harus menilai MSA. MSA minimal stand area harus lebih dari 4,5. Ini idealnya seperti itu.
Untuk left main, saudara butuhkan angka yang lebih tinggi, itu untuk major vessels. Jadi ini untuk expansion tadi, untuk post deal, terang untuk lesi yang distal dan lesi yang proximal, balon yang dipakai bisa lain. Karena jelas yang di distal lumennya lebih besar. Jadi biasanya stand yang kita pilih adalah stand yang diukur sesuai dengan distal reference vessel, kemudian yang proximalnya kita besarkan lagi. Nah sekarang setelah ini adalah contoh pasien yang kita lakukan post deal, post dilatation, dan kita lihat di sini expansionnya udah 87%, dan yang di atas di sini udah 100%. Jadi ini adalah contoh stand yang sudah well expanded, ya well opposed, tapi juga well expanded. Jadi MLD max-nya sudah tercapai. Oh, sorry. Jadi semua ini bisa automatically detected. Saudara alatnya itu begitu user friendly, dan saudara bisa lihat ini, bisa saudara ikutin sepanjang pembuluh darah bahwa stand ini stand structure yang putih-putih itu betul-betul well exposed. Ini saya kasih contoh 2 contoh kasus. Kalau ada waktu saya kasih contoh kasus ketiga yang juga menarik. Ini adalah contoh daripada left main bifurcation stenosis, Medina 111, diffuse calcifications, saya nggak usah cerita. Dan sini lesinya tight, jadi kita harus melakukan rotational atherectomy. Pada waktu itu setelah several runs ada spasm, blood pressure-nya turun, ada ST elevations, ada diffuse LED spasm. Pada waktu itu kita masih belum bisa melakukan OCT karena pembuluh darahnya terlalu kecil untuk dimasukkan OCT, dan kalau kita mempunyai kelainan yang amat diffuse, saudara melakukan OCT, saudara akan dapat image quality yang belum baik karena kontras flow-nya nggak akan bisa mengalir sampai distal. Jadi kemudian saudara lakukan post deal, saudara dapatkan gambaran yang cukup reasonable, hemodynamics-nya improve, nah baru kita lakukan OCT. Dan kita lihat di sini, saya percepat aja ini. Saudara lihat di sini, ini gambaran OCT. Saudara lihat, jadi kalau ada calcification, di mana-mana ada calcification, saudara harus lihat bahwa ini harus induce crack. Kalsiumnya itu harus betul-betul crack. Jadi sengaja saudara induce dissection pada pembuluh darah ini. Saya bikin cut filmnya ini supaya lebih gampang. Dan kita lihat di sini, ini adalah dari angka 1, 2 sampai 11, ini 1 di sini. Saudara lihat di sini, ini calcium nodule. Kalau ada calcium nodule seperti ini, nggak akan Anda berhasil mendapatkan hasil yang baik tanpa Anda lakukan atherectomy atau orbital atherectomy atau rotational atherectomy. Kalau saudara lihat gambaran yang smooth seperti ini adalah gambaran yang dihasilkan oleh rotational atherectomy pada kalsium yang saudara lakukan ablasi. Jadi saudara dapatkan gambaran yang halus gitu, tapi kemudian saudara membutuhkan calcium fracture dan dissection yang saudara sengaja bikin. Ini calcium fracture. Nah kalau saudara sudah mendapatkan calcium fracture seperti ini, baru saudara boleh pasang stand. Jadi kita sengaja bikin polishing untuk volume reduction dan calcium crack untuk membuat lesi itu lebih mau yield dengan kalsium dengan stand implantation. Pasien ini mempunyai kalsium volume index CVM 4 sesuai dengan rumus yang tadi saya sudah sampaikan. Ini adalah pemasangan stand. Kita lakukan pemasangan stand, bifurcation stand dengan crash teknik. Saya nggak akan bahas dan hasilnya baik sekali. Dan kemudian saudara lihat lagi. Dan kita lihat di sini bahwa ini standnya ini well opposed. Ini kita lihat di sini daerah sini nih. Saudara bisa lihat ini masih sedikit ada daerah yang merah, ini adalah daerah yang kurang ada di mana ada sun malposition. Saya coba scroll ke sini kalau bisa. Atau saya pakai cut film. Jadi kalau saudara lihat di sebelah kanan di sini, ini stand-nya ini well opposed semua. Indah sekali. Saya pakai ini cut filmnya ini. Images, dan saudara bisa lihat nih yang putih-putih stand yang nempel di dinding pembuluh darah. Dan kita lihat di sini stand itu walaupun lesinya calcified, ini standnya ini pada umumnya bentuknya udah konsentrik dan semua well opposed dengan vessel wall.
Jadi kita lihat bahwa lesion preparation itu luar biasa penting, dan khususnya pada kasus-kasus seperti ini sudah dilakukan ablative teknik. Ini adalah pullback dari LCX tadi, dari LED sekarang dari LCX ke Lehman. Terus lihat di sini hasilnya juga baik, dan osteumnya ini juga terbuka. Saya akan sampaikan kembali. Nah, ini adalah saya kadang-kadang pakai FFR, tapi sekarang saya udah jarang pakai FFR karena itu harus, ya saya nggak gitu suka pakai intracoronary adenosine. Saya suka biasanya IFR yang saya pakai karena itu non hyperemic pressure ratio lebih gampang kita pakai. Saya pakai IFR, tapi pada pasien ini saya pakai QFR. QFR adalah another functional analysis, dan ini gampang sekali. Cut off-nya sama seperti IFR, yaitu 0.89. Dan saudara lihat di sini, ini gampang sekali karena ini color encoded. Jadi ini QFR-nya di bawah 0.89. Jadi ini seperti FFR, tapi ini adalah angiographically derived functional analysis, functional assessment. Dan kita lihat di sini dari poin ini dari poin yang di atas ini ke bawah, flow-nya udah jelek sekali. Jadi kita tahu bahwa region of interest yang paling berat adalah yang di sini nih, yang bikin stenosis paling berat. Dan kita treat semua karena ini lesinya semua stenotik, dan kita lihat di sini QFR-nya sudah normalized menjadi 1. Ini adalah untuk LED ke Lehman, dan ini adalah untuk sama ke LCX, LED Lehman ke LCX. Ini QFR-nya ya nggak terlalu jelek sekali, cut off-nya 0.89. Di sini udah cut off-nya mendekati, QFR-nya udah mendekati 1, dan semua warnanya menjadi biru. Jadi ini gampang sekali dinilai, lebih gampang daripada menilai IFR, karena dan ini bisa dilakukan online atau offline. Ini adalah contoh zero contrast PCI. Jadi kita tahu bahwa pasien dengan chronic kidney disease kadang-kadang kita butuhkan atau banyak dari pasien ini membutuhkan angiogram atau bahkan PCI. Dan kita tahu pasien dengan chronic kidney disease pada umumnya mempunyai massive calcification. Ini adalah contoh daripada pasien dengan, saudara bisa lihat di sini pada angio massive calcification, dan kita lakukan di sini orbital atherectomy. Ini adalah orbital atherectomy, bukan rotational atherectomy. Kalau kita mempunyai lesi yang amat diffuse, orbital atherectomy itu mengurangi risiko untuk slow no flow phenomenon, karena dengan teknik ini kita bisa melakukan continuous flushing. Jadi very safe. Dan saudara bisa lihat di sini, saya hanya pakai saline, saya nggak pakai kontras, dan image quality-nya juga cukup baik. Dan saudara bisa lihat di sini di mana-mana ada kalsium. Dan ini adalah RAMS, tapi supaya lebih cepat saya akan tunjukkan ini. Setelah selesai, kita lihat di sini hasilnya sempurna sekali. Semua stand-nya itu well post, kita pasang overlapping stand, 3 overlapping stand, dan saya hanya memakai kontras pada pasien ini hanya 5 cc. Jadi kita bisa melakukan zero contrast atau very low contrast, kita bilang ultra low contrast PCI pada pasien-pasien dengan chronic kidney disease. Saudara bisa lakukan dengan IFUS, tapi antara lain saudara juga bisa lakukan dengan OCT. Jadi summary, OCT adalah sesuatu yang nggak bisa terpisahkan lagi pada saat ini. Kita tahu hasilnya baik dengan OCT maupun IFUS pada meta-analysis lebih baik daripada angio only. Dan kita tahu bahwa ini comprehensive assessment plus dengan functional analysis akan jauh lebih baik. Dan dengan imaging kita bisa melakukan ultra atau zero contrast ini pada pasien-pasien dengan chronic kidney disease. Saya punya waktu sedikit nggak untuk kemukakan beberapa slide? Dalam diskusi aja kali nanti diselipkan, Okay. Prof. Oke. Supaya kita mulai dengan Nggak apa-apa. Saya ikut ketua. Ya, terima kasih Prof. Saya kira kita sudah dapat pencerahan
baru, jadi sekarang kita mulai lagi seperti kita mahasiswa, mulai dari anatomi, kemudian kembali ke fisiologi. Kemudian kita gabungkan di dalam melihat pasien-pasien kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini kita namanya workshop. Jadi pertanyaan apapun bisa diutarakan, tapi kalau kita tidak bisa jawab sekarang, mungkin ada waktunya kita mencari waktu lagi untuk mendiskusikannya. Saya kira tidak ada pertanyaan yang bodoh, seperti Prof. Santoso selalu utarakan. Yang ada adalah kadang-kadang jawabannya yang sesuai. Jawabannya Jadi kalau ada pertanyaan, saya tolong dibantu oleh panitia, mulai dengan pertanyaan yang paling basic maupun pertanyaan yang paling super. Tolong panitia. Mohon maaf, Prof. Dok, sebelum masuk sesi tanya jawab, boleh izin untuk foto bersama terlebih dahulu, Prof. Dok, dengan peserta. Nah, Baik. kepada peserta Silakan. mohon untuk mengaktifkan kamera. Terima kasih. Mohon dibuka semua kameranya, dokter, Prof. Ini ada 3 lembar ya, dok, Prof. Saya mulai ya. Saya mulai lembar pertama. Pose ya, Prof, dok. 1, 2, 3. Baik. Sebentar. Saya ulang dulu ya, dok, Prof. 1, 2, 3. Lembar berikutnya. 1, tunggu. Dokter Rahmat Hamonangan, Dokter Munang, mungkin bisa dibuka kameranya, Dokter Daharjo, Dokter Munadi, oke baik. Pose ya dokter, Prof. 1, 2, 3. Oke baik, lembar terakhir. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Baik, saya kira kalau ada pertanyaan, tolong panitia membacakan. Dibaca. Baik, Dok. Bacakan yang pertama dari Dr. Rahmat di Jakarta. Untuk Dr. Yamin, bagaimana pengambilan keputusan bila hasil FFR berada pada gray zone atau istilah gray zone sudah tidak dipakai lagi saat ini? Ya, Dr. Maulana. Silakan, Dr. Yamin. Jawaban ini juga dibantu oleh Prof. Santoso. Saya kira saya sampaikan di guideline dari ACCAH ya, tahun 2017, kita lihat kalau kita mendapatkan lesi yang katakanlah yang intermediate ya terutama, terus kita berada pada situasi, ada 2 skenario nih. Skenario yang pertama adalah pemeriksaan non invasif yang kita kerjakan itu secara konsisten dengan iskemia. Nah, gray zone itu adalah daerah kuning ini, Dr. Rahmat, daerah kuning. Nah, ya, kuning. Nah, kalau kita melakukan dengan IFR, nah kita harus melakukan dengan pemasangan, dengan melakukan pengukuran dengan FFR biasa, yaitu dengan melakukan hiperemia maksimal. Ya, tapi kalau FFR-nya sendiri juga pada gray zone, saya baca, mungkin nanti ditambahkan oleh Prof. Santoso, kita perlu untuk melakukan tambahan dengan imaging anatomi, apakah IFUS atau OCT. Yang saya tahu, terutama itu kalau di left main, jadi kalau memang IFR-nya di daerah borderline, misalnya katakanlah kita ragu ya daerahnya pas-pasan atau tidak tegas dia rendah atau tinggi, nah kita bisa lakukan tambahan dengan IFUS. Jadi IFUS kita bisa hitung nanti misalnya MLA berapa, plaque burden untuk memutuskan apakah itu harus di stent atau tidak. Begitu jawaban saya, Dr. Marulam. Gimana, Dr. Monang? Saya boleh tambahkan?
Ya, silakan Prof. Kita belajar banyak dari Dr. Yamin, termasuk saya juga belajar banyak. Saya hanya sedikit menambahkan aja bahwa ilmu ini sekarang berkembangnya luar biasa banyak. Jadi sekarang kita udah mempunyai lebih dari 10 indices untuk menilai function. Jadi yang pertama tadi memang FFR itu luar biasa penting. Tapi kita sekarang mempunyai indeks-indeks untuk kita bisa pakai in the very near future. Mungkin kita nggak perlu cath lab lagi. Nggak perlu CAT lagi untuk menilai ini. Jadi kita ada berbagai sarana untuk menilai CT FFR. Jadi kalau kita bikin CT scan, kita bisa ukur langsung FFR-nya di situ. Ada 4 modality untuk menilai functional pre-CAT lab dengan CT aja. Kemudian di dalam CAT lab tadi udah dibahas panjang lebar secara detail, luar biasa bagus. Saya juga belajar banyak dari Dr. Yamin. Hyperemic indices, yaitu dengan FFR. Tapi ada non-hyperemic indices. Non-hyperemic indices itu salah satunya tadi udah disebut IFR. Saya pakai banyak IFR. Dan ada banyak lagi hyperemic indices lagi. Yang lain TPD, TPDET, dan PADE, PD, dan sebagainya. Banyak lah. Kemudian ada lagi yang angiographic derived functional assessment. Itu dengan angio, yang saya pakai sekarang adalah QFR, tapi nanti nggak lama lagi ada banyak lagi FFR angio, ada VFFR, ada lagi dengan OCT bisa langsung ukur FFR dan seterusnya. Jadi kita ada lebih dari 10 macam indices. Nah tadi sudah disampaikan kadang-kadang ada gray zone tadi yang disebut situ. Yang masalah bukan hanya gray zone aja, kadang-kadang ada discordant. Dan discordant ini bisa banyak nih. Jadi misalnya gini, kita dapatkan FFR-nya diagnostik, tapi IFR-nya tidak diagnostik. Itu bedanya bisa banyak sekali. Atau kebalikannya. Jadi kalau begitu bagaimana kita sikap kita? Tadi sudah dibilang oleh Dr. Yamin bahwa kita harus melakukan AFR dulu misalnya, kemudian kita melakukan FFR. Kemudian kita rely on FFR. Kadang-kadang masalahnya nggak terlalu gampang seperti itu. Jadi misalnya kalau kita mempunyai kasus-kasus yang diffuse, kita FFR-nya sering agak salah, tapi AFR-nya lebih benar. Dan kebalikannya kalau kita punya focal stenosis. Dan yang adalah juga sekarang orang penting untuk nilai in the future, bukan in the future, sekarang juga orang udah mulai menilai, adalah kondisi yang namanya NOCAT. No obstructive coronary artery disease, tapi orangnya toh ischemic. Jadi kita kenal ada yang namanya INOCA, ya INOCA, ischemia dengan non-obstructive coronary artery disease. Ada lagi MINOCA, myocardial infarction dengan no obstructive coronary artery disease. Ini treatmentnya bisa lain, orang yang dengan obstructive dan non-obstructive coronary artery disease. Dan ini ada type lagi, ada pembagian type-nya. Saya nggak akan cerita ini secara detail di sini karena saya rasa ini di luar skop ini. Tapi kita harus tahu bahwa functional assessment ini makin lama makin berkembang dan kita bisa harus identify kondisi-kondisi yang lain daripada hanya sekadar obstructive coronary disease yang juga bisa mempunyai bad prognosis dan harus ditreat dengan baik. Baik, Prof. Santoso, saya kira memang di depan kita banyak sekali istilah-istilah baru sekarang. Ada dari Dr. Yamin, ada yang mau ditambahkan lagi sedikit pelengkap dari keterangan tadi? Ya cukup. Nggak mungkin penting bahwa ada yang non obstruktif. Tadi mungkin Dr. Yamin bicaranya pada yang obstruktif saja. Sedangkan ini tadi Prof. Santoso kan ke yang non obstruktif. Gimana Prof? Ya, Dr. Yamin. Ya, saya setuju. Makanya saya kira memang kombinasi antara pre-procedural physiology assessment atau ischemic assessment ini penting. Kita tahu bahwa salah satunya juga yang harus kita pertimbangkan tentu adalah cardiac MRI, Dr. Maululam. Kita tahu cardiac MRI ada keadaan suatu modalitas yang gold standar untuk melakukan pilihan sebenarnya pre-tindakan. Jadi kalau mungkin dalam arena invasif ini kita mengalami daerah yang gray zone,
tidak salahnya kalau kita defer tindakan ya. Kita defer, mungkin kita lakukan assessment dengan, katakanlah kalau kita harus melakukan dengan yang non invasif dulu, tapi dengan gold standar, saya kira ada tempatnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yamin, terima kasih Prof. Santoso. Ada pertanyaan lain lagi dari panitia yang sudah muncul dari peserta? Pasti banyak sekali. Iya dok, banyak pertanyaan. Pertanyaan kedua ini dari Dr. Robert di Jakarta. Apakah jenis irama jantung seperti atrial fibrilasi atau ventricle extrasystole yang frekuent akan mempengaruhi hasil FFR? Atau adakah teknik khusus FFR pada kasus dengan aritmia? Terima kasih. Nah, Dr. Yamin mulai. Ya, terima kasih. Sepanjang yang saya tahu memang tidak dieksklusi pasien-pasien dengan gangguan irama, karena memang yang diukur itu kan kalau kita lihat memang kita lihat ada variasi, misalnya yang diastolik FFR, tapi yang dihitung adalah fase diastolik pada saat terjadinya perbedaan tekanan antar distal dan proksimal. Tinggal saya kira yang menjadi penting adalah di sini setahu saya, tapi mungkin Prof. Santoso menambahkan, tidak ada batasan soal irama dan tidak ada batasan soal nadi setahu saya. Terima kasih. Prof. Santoso, silakan Prof. Sama, nggak apa-apa. Saya nggak perlu tambahin mengenai ini, karena yang penting adalah asal pelaksanaannya benar. Tadi sudah disebut sesuai dengan syarat-syarat, nggak boleh ada side hole, nggak boleh ada pressure damping, pemberian nitrate dan sebagainya. Kalau itu semua dilaksanakan dengan baik, cukup reliable. Walaupun kita ada sedikit fluctuation, tapi nggak terlalu. Baik, terima kasih Dr. Yamin, Prof. Santoso. Masih ada pertanyaan lain? Saya yakin pasti banyak. Pertanyaan selanjutnya, Dr. Ahmad kembali, hasil studi IFR menunjukkan non-inferior terhadap FFR. Di literatur disebutkan ada 20% lesi yang menghasilkan discordant value antara IFR dan FFR. Hasil fisiologi mana yang kita pilih, Prof. Dok? Misalkan pada kasus lesi dengan discordant value seperti itu, untuk menentukan strategi selanjutnya. Terima kasih. Dr. Yamin, mulai dulu. Ya, tadi Prof. Santoso saya kira sudah menyampaikan ada diskordan ini memang bisa terjadi ya, tapi yang saya tahu bahwa kalau diskordan itu dari nilai IFR, ya ada daerah yang tidak sesuai, maka nilai FFR lebih reliable. Karena pada FFR itu kita memberikan hiperemia persis seperti exercise test dibandingkan yang resting. Walaupun kesesuaiannya antara IFR sama FFR itu sampai 80%, tetapi gold standarnya tentu FFR. Karena ada, walaupun agak repot, kita harus memberikan adenosin dengan dosis yang baik, dan kita harus yakin bahwa hiperemia itu terjadi dengan beberapa parameter tanda-tanda hiperemia, dan itu yang kita pakai. Demikian, Dr. Marulam. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita diskordan ini kadang-kadang begitu besar, dan kadang-kadang amat meragukan buat kita. Jadi tadi saya sudah sampaikan juga, saya setuju dengan apa yang disampaikan Dr. Yamin, itu semua penting sekali. Dan kita tahu bahwa pada focal lesions itu maupun pada diffuse lesions itu kita sering dapatkan discordance. Kalau discordannya kecil tadi sudah diberi panduan pakai FFR akan lebih tepat. Tapi pada focal lesions itu kalau kita bikin hyperemia itu efeknya akan besar sekali. Jadi di situ kita lihat bahwa FFR-nya nanti akan membaik, akan menjadi positif gitu loh. Discordance-nya akan lebih kelihatan lagi gitu. Nah, jadi kita bedakan lesi itu focal atau diffuse. Karena di situ kita bisa dapatkan perbedaan yang banyak. Nah, selain itu ini penting sekali pada Lehman. Karena pada Lehman kita sering lebih banyak dapatkan discordance ini. Jadi kalau situasinya pada Lehman, kalau mau safe biasanya yang disarankan adalah kalau Lehman ada discordance banyak, pakai IFUS atau pakai OCT untuk menilai minimal lumen area. Kalau IFUS misalnya di bawah 4,5,
kerjain. Jadi walaupun ada discordant, kerjain. Jadi satu angka normal, satu angka nggak normal. Atau ya itu pada elemen itu. Katanya lokasi daripada ostial stenosis left main juga mengganggu interpretasi daripada OFFR dan OCT. Gimana, Prof? Dr. Yamin yang jawab. Nanti saya tambahin. Karena ostialnya itu membuat posisi guiding kita tidak stabil katanya. Kira-kira begitu, Dr. Yamin. Bagaimana? Ya, betul, Dr. Marula. Jadi memang challenge-nya adalah pada saat posisi, kalau dari si ostial itu adalah kita juga melihat apakah pressure wave kita itu ada tanda damping nggak atau ventricularisasi. Sepanjang itu tidak ada tanda-tanda damping, tentu memenuhi syarat untuk dilakukan pengukuran dan dilakukan interpretasi. Itu pendapat saya, Dr. Marulam. Terima kasih. Saya rasa penting sekali bahwa nggak boleh ada pressure damping kalau kita mengukur FFR atau IFR. Soalnya kan kita akan mendapatkan false reading. Tapi di pihak lain, kalau posisinya adalah ostial left main, kalau kita pakai IFUS kita bisa, kalau kita pakai imaging, IFUS kita bisa menilai. Tapi kalau OCT kita tidak bisa menilai osteal. Baik, terima kasih Prof. Santoso, Dr. Yamin. Pertanyaan berikutnya, panitia bisa kita cari lagi. Baik, Dok. Dari Dr. Simon Salim, terkadang kita hanya dapat memilih salah satu modalitas antara IFR saja atau OCT. Apakah dapat disimpulkan kalau untuk native vessel kita pakai IFR, dan untuk vessel yang pernah stent sebelumnya kita lebih memilih untuk menggunakan OCT? Terima kasih, Prof. Dok. Sekalian aja pertanyaan nomor 2 ini, yang dari Dr. Simon. Ternyata sama, Dok, sama pertanyaannya. Nah, Oke. Gimana, Yamin? Pertanyaannya jelas nggak, Dr. Yamin? Atau mau diulang? Jelas ya. Ini soal memilih di antara yang sulit, Dr. Marula. Karena keterbatasan cost ini. Jadi saya paham Dr. Simon ini kan dia ingin efisiensi sebenarnya. Jadi bahwa kalau kita, jadi sebenarnya, jadi tadi kesimpulannya bahwa apakah kita bisa memutuskan native vessel cukup FFR, dengan FFR, kemudian kalau itu stented vessel baru OCT, kalau harus memilih, mungkin tidak terlalu tepat juga, karena kita lihat tadi Prof. Santoso sudah menjelaskan baik bahwa justru pada native vessel pun OCT punya peran penting untuk mengakses karakteristik lesi, kemudian pasca tindakan kita bisa vessel size, karakteristik lesinya, jadi itu tentu akan mengubah strategi. Apakah kamu rotational atherectomy, apakah cukup dengan NC balloon, berapa kadar tebalnya kalsium, setelah dilakukan juga harus dievaluasi. Sedangkan IFR memang hanya menilai indikasi. Jadi OCT dan IFUS menurut saya adalah untuk high quality maintenance, jadi dengan mengetahui lesi yang bagus, kemudian strategi yang baik, tentu hasilnya sangat baik. FFR lebih ke arah indikasi, ini saya kerjain atau tidak. Jadi kalau harus memilih, saya kira bukan soal apakah itu native vessel atau stented vessel, tapi mungkin lebih ke arah dalam perspektif yang beda kalau kita harus berhemat. Yang satu adalah untuk indikasi, yang kedua lagi antara high quality PCI. Itu pendapat saya, Dr. Marulam. Terima kasih. Prof. Santoso, ada? Ya, jadi saya setuju aja dengan Dr. Yamin. Tadi semuanya sebetulnya sudah dibahas dalam kuliahnya Dr. Yamin. Jadi untuk FFR, kalau lesinya intermediate, ya lebih baik FFR. Kalau kita harus pilih salah satu, ya lebih baik FFR, karena kita bisa menentukan apakah itu lesi itu perlu dilakukan tindakan atau tidak. Jadi misalnya tadi sudah disebut oleh Dr. Yamin juga, itu pada sinteks tadi, sinteks 2 misalnya pakai FFR itu lesi yang tadinya triple vessel bisa double vessel, kadang-kadang bisa single vessel gitu misalnya. Jadi kalau ada lesi, tadi sudah dikasih contoh yang begitu indah oleh Dr. Yamin. Jadi kalau kita mau menentukan ini perlu atau enggak, ya itu FFR lebih terpilih. Kedua, tadi sudah disebut juga oleh Dr. Yamin bahwa dengan FFR kita juga bisa menilai
mana yang lazy yang kita perlu pasang stand. Apalagi kalau kita mempunyai IFR, kita punya sync vision, kita bisa tahu kalau misalnya kita pasang stand, tadi udah disebut bahwa kita harus pasang pada treat big delta dulu. Jadi kadang-kadang kita dapatkan, kalau kita melakukan pullback, kita dapatkan misalnya step up 1, step up 2. Nah, step up yang paling besar itu yang kita treat dulu, kemudian kita bisa estimate itu nanti kita akan menaikkan FFR sampai berapa banyak, dan kita tahu panjangnya stand yang kita akan pasang hanya berdasar pemeriksaan IFR saja, asal dengan melakukan pullback dengan baik-baik. Jangan pullbacknya sangat terlalu cepat, pelan-pelan sekali, dan kita lakukan co-registration itu idealnya seperti itu. Jadi kita bisa estimate panjangnya stand, kita bahkan bisa estimate setelah itu FFR-nya akan membaik seberapa banyak, akan normalize enggak. Dan kita tahu juga bahwa kalau kita post PCI FFR-nya, FFR atau IFR-nya kita bisa normalize, itu long term resultnya baik loh. Long term misalnya amat baik, bukan baik. Itu mengenai cerita FFR atau IFR. Tapi untuk OCT atau imaging tadi udah disebut juga oleh Dr. Yamin, saya hanya melengkapi. Kita bisa menentukan dalamnya anatominya seperti apa, untuk length-nya seperti apa. Jadi kita ada rumusan yang tadi kita sudah sebut, guideline MLD max. Dengan MLD max kita akan mendapatkan hasil yang amat baik, dan kita harapkan long term resultnya juga amat baik. Dan kita sudah lihat ini juga terbukti daripada clinical study yang sudah ada dan meta analysis bahwa hasilnya itu amat baik, jauh lebih superior dari NG alone. Masih ada pertanyaan lain? Pertanyaan selanjutnya, Prof. Dok, untuk Prof. Santoso, OCT memiliki kelemahan dalam evaluasi lesi aortoosteal. Apakah ada teknik tertentu untuk meningkatkan kualitas OCT untuk evaluasi lesi aortoosteal? Atau sebaiknya langsung digunakan iFuse, Prof? Kalau untuk aortoosteal, itu OCT nggak bisa untuk Tapi selain itu, kadang-kadang bukan hanya aortoosteal. Kalau lesinya dekat dengan ostium dan pembuluh darah ostiumnya itu seperti left main misalnya. Left main itu kadang-kadang begitu besar, sehingga kalau kita lakukan masukkan kateter, itu untuk OCT kita akan mendapatkan blood mixing. Dan kita ingin pembuluh darah itu clear daripada blood mixing tersebut, sehingga image quality-nya akan baik. Nah, kalau kita dapatkan ada diskrepansi yang besar antara guiding kateter kita dengan vessel diameter pada lesi-lesi yang di ostium dekat ostium, blood mixing-nya nggak akan baik. Jadi image quality-nya nggak akan baik. Jadi kadang-kadang untuk begini kita pakai guide liner. Biasanya saya pakai guide liner 7 French karena image quality-nya lebih baik daripada guide liner yang 6 French. Jadi kita masukkan kateter dalam kateter gitu. Masih ada pertanyaan lain? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Dr. Yamin, Prof. Santoso dari Dr. Didi, untuk tortus atau calcified coronary vessel, kadang sulit untuk memasukkan transducer atau pressure wire. Mohon tips dan trik khusus untuk keadaan tersebut, Prof. Dok. Ya, terima kasih Dr. Didi. Saya rasa ini pendapat atau pertanyaan yang cukup benar ya, bahwa memang pressure wire itu tidak sehandy coronary wire dalam kita melakukan maneuvering. Ya, tapi saya kira sih dengan teknik tertentu ya, rotasi yang benar, kesabaran sedikit, ya itu cukup baik. Memang salah satu kelemahannya kalau sangat tortuous adalah terjadi namanya accordion effect. Jadi nanti terjadi pressure drip pada saat pengukuran. Itu aja yang harus kita hati-hati. Jadi kalau handling saya kira itu soal tinggal pengalaman, tinggal jam terbang. Tapi yang harus diperhatikan adalah apakah ada nanti accordion effect karena pada pembuluh sangat cotorches yang akan mempengaruhi pengukuran kita. Itu aja. Mungkin Prof. Santoso bisa menambahkan. Saya rasa ini bukan masalah untuk Dr. Yamin yang begitu terampil. Memang saya harus akui bahwa pressure wire itu tidak user friendly seperti workhorse
wire yang kita pakai untuk PCI. Jadi kalau kita masukkan kita harus hati-hati khususnya untuk band, untuk tortuosity, karena kita nggak ingin tipnya itu akan damage. Kalau tipnya udah terlalu banyak tertekuk karena kita masukinnya nggak benar, kita akan mendapatkan kesulitan yang amat besar. Jadi dari mula bikin bandnya harus hati-hati sekali dan masukinnya harus hati-hati sekali. Jadi jangan bikin band lebih besar daripada vessel diameter. Apakah pressure wire itu bisa di-trap oleh stand, Prof, yang modern sekarang atau yang lama sekalipun? Bagaimana? Bagaimana dok? Maksud tersangkut di stand ya? Di balik stand. Jadi seperti wire yang biasa untuk pengaman itu kan kita masukin wire supaya, tapi kita pasangin stand, wire masih di situ. Apakah pressure wire itu bisa begitu? Saya tidak punya pengalaman, tapi seingat saya kalau jenis ini kan itu ada bahan khusus, mungkin itu gampang fracture. Kalau nanti dia ke-trap di belakang stand, saya kira kejadian atau kemungkinan fracture-nya akan besar. Tapi saya tidak punya pengalaman untuk meletakkan pressure wire itu di belakang stand. Terima kasih. Mungkin Prof. Santoso. Tidak disarankan. Tidak disarankan. Dan ini adalah adalah salah satu downside daripada pressure wire. Dr. Syahrir, masih ada pertanyaan? Ya, masih sekitar 3 pertanyaan, Dok, Prof. Selanjutnya dari Dr. Harjo. Setelah kita lakukan FFR atau IFR pada lesi tandem yang diffuse dengan lesi moderate to severe, yang dulu kita diajari pasang stand dari sehat ke sehat pada lesi yang diffuse, bagaimana kita mengukur panjang stand, di mana kita tidak menemukan adanya daerah sehat. Selanjutnya pada lesi severe, setelah dilakukan aterektomi balon, didapatkan diseksi. Ini mungkin pertanyaan kedua ya, Prof. Dok. Apakah perlu dilakukan revaluasi FFR atau IFR untuk merevisi panjang stand yang harus kita tempatkan? Terima kasih, Prof. Dok. Ya, terima kasih. Atau perlu diulang? Ya. Saya kira Pak Prof. Santoso sudah memberikan ini juga ya, gambaran bahwa pada lesi yang tandem, terutama yang diffuse, seperti kata ini, pertanyaan baik sekali dari Dr. Harjo, yang kita lakukan adalah melakukan pressure wiring pullback yang pelan, dan kita pilih lesi yang pertama kita kerjakan yang deltanya paling besar di antara beberapa lesi yang kita dapatkan. Setelah kita treat itu, maka selanjutnya kita bisa melakukan pengukuran kembali. Nah, soal panjang memang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Santoso bahwa kita lihat saja kira-kira di daerah mana yang mulai deltanya itu minimal, tidak terlalu banyak. Ya, kira-kira kita bisa mulai dari daerah situ untuk kita pasang stand yang pertama. Nah, kemudian setelah selesai kita lakukan standing yang pertama, kita masukkan lagi pressure wire, kemudian kita lakukan pullback lagi, tapi jangan lupa kita tetap harus memberikan hiperemia yang maksimal, ya. Kemudian kita lakukan pullback lagi. Nah, kita lihat lagi kalau memang setelah lesi pertama di treat dia sudah di atas normal nilai FFR-nya, kita tidak perlu lakukan treatment pada lesi yang lain. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Prof. Santoso, ada komentar, Prof? Iya, jadi saya setuju aja dengan Dr. Yamin. Saya hanya menambahkan sedikit. Memang kita harus pasang dari sehat ke sehat. Jadi kalau saya cerita mengenai OCT aja, dengan OCT itu kita bisa menilai asal kita menggunakan prinsip MLD max tersebut. Jadi kalau misalnya kita setelah pasang stand, itu MLD max, yang max-nya itu adalah setelah stand dipasang, max-nya itu kita harus menghindari M-nya itu medial dissection, tapi termasuk di sini adalah dissection, edge dissection proximal maupun distal. Jadi kalau ada begitu kita harus treat itu, terutama untuk distal dissection. Kemudian kalau misalnya max-nya A-nya itu apposition-nya kurang baik, kita bisa balloon, dan kita ukuran balonnya kita bisa nilai dengan OCT tersebut.
Kalau expansionnya kurang baik juga kita otomatis dari alatnya itu dia kasih tahu kita itu kita harus mencapai expansion yang 80% atau more atau ideally 90% or more daripada yang kita harapkan dari pasien. Jadi kalau kita bisa mendapatkan apalagi kalau MSA-nya minimal stand area lebih dari 4,5 itu pada non left main situation itu ideal sekali. Nah itu adalah dengan OCT. Jadi dengan OCT aja kalau kita hanya pakai OCT, kita bisa mendapatkan semuanya. Dan biasanya ini korelasinya baik dengan functional study. Nah kalau misalnya kita hanya dengan functional study, ya kita seperti yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Yamin. Jadi kalau misalnya nggak ideal, kita bisa tentukan di mana yang nggak ideal. Dan biasanya kalau kita combine ini, maka kita dapatkan ini yang sering tertutup adalah distal dissection. Jadi kalau distal dissection ada yang nggak kelihatan dari angio, itu biasanya tempat di mana kita dapatkan IFR yang nggak terlalu ideal. Nah di rumah sakit saya biasanya pakai QFR, karena QFR nggak extra cost. Karena QFR itu udah ada di alatnya itu sendiri. Jadi saya nggak usah saya bisa bikin functional study tanpa extra wire saya harus masukkan ke dalam. Dan QFR sekarang udah validated. Dan gampang pakainya karena itu color encoded. Susternya juga bisa lihat, oh ini warnanya begini. Kalau warnanya udah biru semua, kita semua happy. Baik, terima kasih Prof. Santoso, Dr. Yamin. Masih ada pertanyaan? Izin 2 lagi boleh, Prof. Dok, untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan. Dari Dr. Indra Manulang, dengan banyaknya modalitas untuk tindakan PCI, apakah klinis pasien masih tetap diutamakan? Misalnya FFR hasil baik, namun keluhan angina masih terus dirasakan oleh pasien. Terima kasih, Prof. Dok. Dr. Yamin. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan Dr. Indra cukup baik, saya kira praktis. Jadi memang kita harus tetap membuat keputusan itu dengan mengintegrasi semua data anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian functional assessment non-invasif kalau kita bisa lakukan sampai dengan invasif. Nah, kalau ternyata memang simptomnya ada angina, bukti angina secara non-invasif ada, tapi FFR-nya tidak menunjukkan hal yang sama, kita ingat tadi yang disebut oleh Prof. Santoso, non-obstructive ischemic coronary artery disease, ya kan, yang NOK tadi. Nah, kalau demikian, maka treatment-nya tentu bukan stenting, kita lakukan optimal medical therapy, karena sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa pada FFR yang di atas 0,8, maka optimal medical therapy itu lebih baik dari even VCI. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi saya hanya menambahkan, saya rasa komentarnya ada lengkap sekali. Jadi kita tahu bahwa orang estimasi lebih dari 50%, nggak banyak, nggak sedikit lah, lebih dari 50% pasien dengan angina, ternyata coronary artery-nya bagus, normal. Jadi kalau pasien seperti ini kita periksa IFR atau FFR, maka akan normal. Jadi pasien ini adalah pasien yang mempunyai kelainan pada level yang lebih jauh lagi, yaitu pada arteriol yang besarnya di bawah 400 mikron, atau pre-arteriol yang antara 100 sampai 400 mikron, atau pada capillary. Capillary itu di bawah 10 mikron. Jadi atau pada small vessel, sorry. Jadi pada pasien seperti ini, itu FFR maupun IFR-nya akan normal, tapi pasiennya akan angina terus. Nah, pasien ini tetap punya prognosis yang jelek loh. Tetap punya prognosis yang jelek. Nah, pasien ini bisa mempunyai kelainannya itu karena vasospastic disorder, dan ini kita nilai dengan Asdell-Collins test. Dan pasien ini biasanya kalau kita periksanya CFR, coronary flow reserve. Jadi kalau coronary flow reserve itu FFR-nya normal, IFR-nya normal, sering pada pasien ini CFR-nya di bawah
2,5 atau di bawah 2 dah, cut-off-nya sekarang dipakai di bawah 2, dan kita bisa juga ukur index of microvascular resistance namanya IMR, dan juga hyperemic microvascular resistance. Jadi biasanya itu nggak normal. Nah, kalau nggak normal, kita harus treat juga pasien ini. Baik, Prof. Nah, Terima kemudian kasih. itu ada pertanyaan pada evaluasi FFR pada left main, sedangkan downstreamnya mempunyai stenosis yang signifikan itu untuk Dr. Yamin. Ya, gimana, Prof? Itu ada pertanyaan FFR di left main dan Ya, Pertanyaan selanjutnya, Dok, ada yang dari Dr. Rahmat Hamonangan, Dok. Evaluasi FFR di left main bila kedua downstream vessel memiliki stenosis signifikan. Yang kedua, apakah ada data FFR pada yang digunakan untuk evaluasi bypass graft? ya, terima kasih. Untuk yang left main, seperti saya katakan tadi, penjelasan pertama adalah kita harus yakinkan bahwa memang FFR di downstream vessel-nya itu baik, ya. Kalau itu bermakna, maka kita harus treat dulu. Kita anggap sama seperti tandem lesion. Jadi bisa aja dilakukan misalnya waringnya ke LAD atau ke circumflex. Setelah lesi distalnya itu dikerjakan, baru kita ukur ulang. Nah, sering terjadi, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Santoso, bahwa kadang-kadang pada daerah left main ini kita mendapatkan nilai yang gray zone atau daerah abu-abu. Nah, di sini kita perlu menambahkan modalitas imaging. Apakah IVUS atau OCT? Nanti dengan kriteria IVUS misalnya MLA-nya di bawah 4,5 atau dengan OCT tadi Prof. Santoso sudah menyebutkan beberapa kriteria, baru kita putuskan apakah dia indikasi atau tidak. Tapi kalau nilai IVR-nya memang di bawah 0,8 atau 0,75 ya kita kerjakan. Nah, pada graf saya terus terang belum baca ini, mungkin Prof. Santoso nanti yang bisa menolong saya. Saya belum baca. Pada prinsipnya menurut saya sih sama, ini prinsip pengukuran. Tapi memang selama ini yang saya baca memang pada native vessels. Terima kasih. ya untuk lambung tadi sudah dijawab dengan baik sekali. Jadi kita harus, kalau ada lesi di distal, akan FFR atau IFR yang kita ukur di lambung itu bisa normalize, padahal itu karena lesi di distal. Jadi kalau lesi distalnya signifikan, itu harus dibuka seperti tadi Dr. Yamin buka. Nah, nanti setelah itu saudara ukur FFR lagi, saudara bisa baru tahu the real value of FFR yang mungkin akan drop. Nah, saudara bisa lihat ini lebih gampang lagi kalau saudara periksa IFR dan saudara mempunyai sync vision, saudara bisa tahu beforehand apakah itu mempunyai peranan nggak itu distal lesi di misalnya di LED atau di LCX. Untuk graf studinya belum banyak sekali, jadi kita masih perlu data lebih jauh. Pertanyaan terakhir saya kira ya. Iya, baik Dok, Prof. Pertanyaan dari Dr. Charles, untuk lesi trifurcatio atau quadrifurcatio di distal LM, bagaimana peran FFR maupun OCT? Terima kasih Prof. Dok. Silakan Dr. Yamin. Ya, tentu kita lihat kan, jadi lesi bifurkasi di distal left main itu, ini memang agak challenging ya. Saya kira prinsipnya hampir sama ya. Kita lakukan full back terutama dari LAD ke left main. Kalau kita mencurigai apakah distalnya itu lebih berat ke arah ostial left main, ostial LAD. Sebaliknya juga demikian kalau ke LCX, kita bisa melakukan 2 kali run. Dan biasanya tentu kita bisa mendapatkan perbedaan di mana di lesi ostial yang kira-kira memang katakanlah yang signifikan perubahan FFR-nya. Tapi tentu tidak tertutup kemungkinan ya untuk melakukan diagnostik tambahan dengan imaging. Mungkin itu jawaban saya, Dr. Maulana. Prof. Santoso, silakan. Sama lah. Jadi ya kita lihat aja kalau misalnya katakanlah ngomong kosong, misalnya nggak ada lesi di bawahnya, lebih gampang. Sebenarnya LED-nya semua bersih, LCX-nya bersih, intermediate-nya bersih, traffication. Kalau kita melakukan pemeriksaan FFR atau ada lesi sedikit juga boleh. Kita pull back atau nggak pull back terserah. Kita lihat aja yang lesinya paling abnormal di mana ya. Di situ yang kita treat. Jadi itu sebetulnya akan memudahkan kita untuk memilih vessel yang kita treat. Jadi kita nggak perlu harus pasang misalnya stenting procedure yang kompleks dengan
2 stent atau 3 stent, mungkin hanya professional stenting strategy aja. Kalau kita dengan FFR kita bisa tahu, oh yang ada lesi, yang ada signifikan hanya di LED aja, circumflex dan intermediate-nya nggak penting. Ya kita hanya professional stenting strategy aja. Itu akan membantu sekali lah. Itu kita mesti minta tolong Dr. Yamin untuk membantu. Kemarin saya sudah lihat hasilnya baik. Ada tambahan, Prof. Dr. Yamin? Saya cukup, Dr. Marulam. Baik. Untuk maaf Ya. Dr. Marulam, Prof. Teguh mau menyampaikan Oh ya, tambahan slide tadi, Prof. Oh, itu. Ada waktu. Kalau memang bagaimana Dr. Marulam, kalau memang saya kira jalan terus ya. waktu masih Silakan, ada Prof. sih. Silakan, Ini saya Prof. hanya beberapa slides. Karena ada gambarnya Prof. Idrus. Jadi ini pasien tahun 2009, 12 tahun yang lalu. Quadriforcation. Ya. Ini kan cabangnya 4. LED-nya flow-nya pendek, flow-nya lamban sekali. Nah, jadi kita lihat di sini intermediate-nya besar-besar. Jadi intermediate-nya harus di-treat juga. Ini pada waktu 12 tahun yang lalu kita nggak menggunakan imaging modality seperti IFUS atau OCT dan kita belum punya alat untuk fungsional. Jadi pasien ini presented dengan non-STEMI. Dia sudah dihitung dengan risk stratification model, syntax, score, GRC, dan semua pasien ini mempunyai high PCR risk, high cabbage risk, dan pasien menolak untuk cabbage. Jadi pada waktu itu tidak ada teknik, sekarang pun tidak ada teknik untuk bagaimana kita melakukan treatment untuk quadrification stenosis. Jadi satu-satunya yang bisa adalah seperti ini. Jadi kita pasang quadruple kissing stent. Jadi kita lakukan sequential balloon dilatation dan kita pasang stent ke keempat cabang tersebut. Nah untuk ini kita nggak bisa pakai satu guiding catheter loh. Kita harus pakai 2 guiding catheter seperti lihat di sini. Karena satu guiding catheter nggak bisa accommodate 4 stent. Dan kita perlu 4 pasang tangan. Nah ini saya unjukin di sini. Ini ada Dr. Charles nih. Dr. Charles. Ini ada Profesor Idrus. Jadi terima kasih untuk Dr. Charles dan Profesor Idrus yang melakukan bersama-sama pasien ini. Dan hasilnya bagus di sini. Ini kita menggunakan rumus area preservation formula. Dan kita mendapatkan bahwa LM diameter harus sekian, minimal sekian untuk kita menghindari dissection di left main. Karena kita nggak mau pasang 4 stent dan kemudian kita induce dissection di left main. Kita tahu bahwa ada banyak rumus seperti ini, ada Murray, ada Hugo Kasab dan sebagainya. Dan kita tahu juga, saya harus mengakui bahwa rumus-rumus ini untuk left main itu lebih banyak nggak tepatnya daripada untuk non-left main bifurcation stenosis. Nah ini kita lihat di sini 8 months follow up, hasilnya masih bagus sekali, ada small aneurysm di sini. Dan ini 11 years later baru pasiennya nongol kembali, pasien ini tinggal di Ternate. Jadi ini hanya ada focal instant stenosis pada waktu itu di ostium dari LCX dan kedua intermediate branch. Tapi intermediate branch-nya sekarang udah small, jadi saya nggak terlalu care dengan ini. Pokoknya yang penting adalah keep it open strategy kita harus apply, tapi lesi di major vessels LED dan LCX kalau tahu ada harus diperbaiki. Tapi yang di sini menarik adalah ostium LCX ya sedikit sempit di sini kita lihat, tapi semua stent patent. Nah kemudian, nah ini adalah OCT. Nah di sini kita lihat gunanya OCT. Jadi kita lihat di sini, ini adalah OCT dari LCX ostium. Jadi saudara bisa lihat di sini, ini adalah fenomen yang saudara nggak terlalu sering lihat. Ini adalah yang dinamakan fenestrated instant stenosis. Jadi kita lihat di sini, ini ada stent yang covering LCX ostium, dan di sini masih ada flow. Jadi stentnya itu, neo-intimal proliferation-nya itu mengcover, menutupin lubang stent tapi nggak nutup rapat. Karena itu kita lihat tadi pada view yang sebelumnya bahwa di situ ada haziness, ada sedikit sempit, tapi kemudian ini kita gabung lagi dengan
functional study. Jadi seperti tadi Dr. Yamin sampaikan bahwa kita perlu functional study kalau ada begini-beginian, karena kita harus yakin bahwa ini ada artinya enggak. Ini functional study dari Lehman ke LED, saya sampaikan, kita bisa pakai AFR, FFR, RFR, itu semua udah available di Indonesia. Dan ini kita pakai QFR. QFR adalah Angiographic Derived Functional Assessment, dan kita lihat di sini QFR-nya masih normal. Jadi untuk LED, ya jelas LED-nya masih kelihatan bagus, masih nggak apa-apa. Nah, sekarang yang kita minat adalah untuk menilai LCX ini, yang ada fenestrated instant restenosis ini, gambar yang sebelumnya. Kalau saudara mau melihat, ini adalah tuh, seperti itu kan, haziness. Nah, sekarang kita lihat yang LCX. Nah, ini LCX, ini saya pakai IFR. IFR, saudara lihat di sini IFR-nya 1. Dari IFR-nya normal. Jadi di sini kita lihat, kita support Dr. Yamin bahwa ini nggak apa-apa. Kemudian saya double check dengan QFR. QFR-nya juga saya lihat di sini warnanya semua biru semua. Ini QFR-nya 0,98. Jadi walaupun pada satu posisi tadi saudara lihat ada seperti instant restenosis, dan itu ternyata dari OCT saudara lihat tuh fenestrated instant restenosis, saudara jarang sekali lihat seperti itu. Tapi pasien ini pada posisi lain saudara lihat flow-nya bagus sekali, dan ini didukung oleh selain anatomi tapi juga functional assessment. Jadi kita lihat di sini combinations of anatomy dan functional assessment itu luar biasa, amat bermakna. Ini tahun 2020 nih, pasiennya sekarang udah diangkat jadi bupati di sana, gitu loh. Sekarang kita hanya put the patient on optimal medical treatment only. Nggak ada simptom sama sekali, dia bisa jogging tiap hari. Nah, itu hanya buat contoh bahwa itu kegunaan daripada AFR, functional study dan apa namanya, ya kita sekarang udah ke arah situ semua kan, functional dan morphological study, anatomy study. Terima kasih Prof. Santoso. Pertanyaan terakhir pada Dr. Yamin, kalau pada non-obstruktif itu fungsionalnya bagaimana Dr. Yamin? IFR, FFR? Ya, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Santoso, biasanya kita akan dapatkan nilai yang normal, Dr. Marulam. Tetapi memang kan dengan diagnostik itu kita mendefer, seperti studi yang pertama yang saya sampaikan, kita mencegah inappropriate stenting. Dengan demikian, nanti strategi stenting tidak kita kerjakan, jadi optimal medical terapi tentu menjadi pilihan pertama. Demikian, Dr. Marulam. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yamin. Saya kira sudah habis pertanyaannya ya, Dr. Syahrir? Sudah, Dok, Prof. Baik. Saya kira kalau kita bisa bertepuk tangan, saya kira tepuk tangannya pasti paling maksimal kepada Prof. Santoso dan Dr. Yamin hari ini. Kita mendapat pencerahan mengenai anatomi dan fisiologi daripada koroner yang begitu kompleks. Saya kira kemajuan-kemajuan teknologi ini patut kita ikuti karena akan memberi rasionalisasi daripada pembuktian-pembuktian daripada hasil-hasil tindakan kita. Jadi kalau dibilang medicine is an art and science, maka sainsnya sekarang lebih berkembang karena kita lebih rasional dan lebih visual melihat segala sesuatu persoalan maupun hasil-hasil kerja kita. Khususnya mengenai FFR, fungsional daripada dan anatomik. Seperti OCT yang tadi diajukan oleh Prof. Santoso, saya kira masih akan berkembang lagi. Entah nanti bagaimana, mungkin kita masih perlu lagi untuk membuat suatu sesi khusus bagaimana practicality dalam hal membandingkan dengan IFUS dan memikirkan bagaimana alat-alat mana yang kita perlukan terutama bagi pasien-pasien BPJS misalnya, prioritas-prioritas mana yang bisa kita akan kembangkan. Saya kira
kita sangat berterima kasih kepada Dr. Yamin dan Prof. Santoso yang dengan sabar tadi menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Dan saya kira kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan nanti dititip ke panitia, mungkin bisa diajukan kepada Prof. Santoso dan Dr. Yamin. Saya kira waktu juga yang membatasi pertemuan kita ini. Untuk itu sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yamin dan Prof. Santoso. Untuk itu saya kembalikan kepada panitia. Silakan Dr. Syahrir. Ya, terima kasih Dr. Marulam, Prof. Santoso, Dr. Yamin atas ilmunya. Jangan yang lupa sangat terima kasih bermanfaat. kepada Abot juga Dr. Syahrir. Dan kepada yang mensupport kita hari ini dari Abot. Ya.